Oke, mungkin ini hanya menurut gue saja ya. Kalau lo masih terus-terusan malas dan lo masih terus-terusan diam dan tidak melakukan apa-apa, mungkin gak bakal ada perubahan ya untuk kedepannya ya, mau gimana juga. Mungkin ya selama ini lo begitu karena lo ngerasa masih punya backup plan, mungkin ya karena orang tua lo masih ada, atau misalkan lo masih dijamin oleh harta orang tua lo lah. Oke lah, kalau misalkan lo masih punya privilege yang bagus, tapi ya buat kalian semua yang udah nggak punya privilege, maaf aja ya, nggak punya privilege, terus nggak punya kemampuan, nggak punya kemauan, lalu apa kalau misalkan lo nggak bergerak saat ini juga, nggak bergerak sekarang juga, ya mau sampai kapan lo mau berdiam diri saja menerima keadaan gitu? Ya memang sih nggak gampang juga ya. Kalau misalkan menurut gue ya, seenggaknya kalau misalkan lo bertindak dari sekarang ya gimana nanti. Kalau misalkan ya lo berhasil ya alhamdulillah. Tapi ya kalau misalkan walaupun nggak seberhasil dan nggak semudah apa yang dibayangkan dan nggak semudah apa yang direncanakan, seenggaknya lo udah bisa berbuat banyak dan bisa mempelajarinya. Walaupun itu mungkin nggak ngejamin juga, seenggaknya lo udah berkontribusi banyak buat kehidupan lo daripada diam. Mending ya lo menjalankan aktivitas yang lebih bermanfaat. Ya kalau misalkan lo mau pun tinggal lo lakuin aja. Mungkin ya kalau misalkan ya itu kata gue juga, kalau lo masih punya cadangan atau misalkan masih punya backupan dari harta orang tua lo, mungkin lo gak bakal ada perubahan lah sampai kapanpun ya kayak gitu. Mending kalau misalkan lo punya simpanan ya segudang harta, segudang emas gitu ya, itu gak masalah ya, no problem gitu. Mungkin ya kalau misalkan harta lo cukup buat 7 turunan ya is okay. Tapi ya yang namanya manusia tuh kalau kita berdiam saja ya lo sakit gitu loh. Mendingan lo ya bergerak, bertindak, walaupun ya hasilnya belum maksimal, tapi lu udah bisa berbuat banyak dan bisa bermanfaat. Yang penting dalam hidup, 1, tidak meninggalkan kewajiban. Yang kedua, kamu harus lebih giat lagi untuk bisa memulai dan belajar, tentunya dengan berkontribusi. Yang ketiganya, mungkin ya lu bermanfaat deh, tidak merugikan orang, dan lu lebih baik banyak manfaatnya buat kedepannya mau seperti apa. Dan gue itu ngomong kayak gini sih sebenarnya mau sharing juga ya. Kalau misalkan gue berbicara di depan teman-teman gue atau misalkan empat mata ya, jadi ya dengan gue ngomong kayak gini ya semoga bermanfaat juga. Karena kan orang kalau misalkan gak dikasih tahu, gak dipecut, gak kita arahin, atau misalkan nggak kita sadarkan, itu sangat susah banget gitu loh, sangat susah sekali. Karena ya kalau misalkan orang kalau misalkan lagi lupa, udah nyaman di zonanya, itu biasanya sangat susah untuk merubah keadaan. Tapi kalau misalkan dengan kita mengingatkannya, dengan kita sedikit-sedikit merujuk agar hati dan pikirannya terbuka untuk bagaimana kita hidup di masa depan tuh bakal lebih susah juga. Karena gak mungkin juga kita memberikan santunan kepada mereka. Jadi ya ngobrol sedikit yang bermanfaat, yang lebih berfaedah, seenggaknya ya bisa didengarkan langsung. Arti motivasi, arti inspirasi yang bisa diserap oleh sebagian orang atau misalkan oleh banyak orang. Ya syukur-syukur apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, sharing di depan banyak orang atau misalkan di sosial media, itu ya yang penting engagementnya bagus, hasilnya bagus, ada interaksi antara yang memberikan dan yang menerima. Jadi ya sah-sah saja dan layak-layak saja ya kalau misalkan kita tidak menyimpang atau misalkan kita memberikan penjelasan
yang bisa didengarkan, yang bisa diserap dan bisa dipelajari. Oh, bahwa kajian ini tuh mungkin ada benernya juga, ada baiknya juga. Lebih baik didengarkan. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari intinya kita sama-sama saja untuk menjalankan yaitu yang tadi. Yang pertama kewajiban, yang kedua tidak meninggalkan apa yang dikewajibankan. Ya tentunya semua harus, dan gak usah banyak gaya deh, gak usah banyak poya-poya. Sebenarnya sih apa yang diambisikan oleh banyak orang tuh sekarang ingin terlihat dan ingin menjadi seorang yang mampu terlihatnya. Padahal ya kalau misalkan inti dari orang yang punya ilmu atau inti dari orang yang punya segalanya, mereka hanya cukup memberikan bahwa saya akan bermanfaat di masa sekarang dan masa nanti. Karena inti hidup, kalau misalkan orang hidup punya harta yang banyak, itu tidak bakal dibawa mati. Dan apapun yang kita punya di dunia ini tidak bakal dibawa mati, kecuali amal baik dan perbuatanmu selama ini. Nah, jadi tanamkanlah amal soleh, amal baik, apa yang bisa membuatmu bekal nanti di akhirat, ya dengan menjalankan kewajiban kita dimanapun, kapanpun, selagi bisa dan harus mampu. Karena inti kewajiban itu sebuah keharusan untuk yang diharuskan dan untuk yang mampu. Begitu. Mungkin ya kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf juga, karena ini kita sharingnya langsung. Jadi kita memang kadang sering membaca buku juga, sering membaca suatu kajian. Jadi ya memang kalau misalkan dalam hidup ini kita mungkin ada kesamaan dalam menjalankannya. Oke. Jadi ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Di lain kesempatan kita bakal coba sharing lagi, membuka banyak kesempatan, banyak peluang. Semoga kita dipertemukan di titik terbaik, di waktu terbaik, dan semoga kita bisa memberikan suatu pengalaman, suatu manfaat buat kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Pokoknya ya tetap semangat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan kita mungkin cukup sharingnya ya. Oke, pokoknya jika yang suka dengan apa yang saya sampaikan, dengan video-videonya, dengan hasil-hasil karyanya, semoga bermanfaat. Dan bila ada salah-salah kata mohon maaf, karena kita ini tidak banyak editing juga, jadi langsung saja kita sharing. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak kontribusi di media channel ini, di media alternatif ini. Semoga makin maju dan berkembang. Terima kasih. See you next time. See you again.